Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Indahnya Berbagi. Pada video kali ini kami akan menampilkan tutorial dasar-dasar sebuah aplikasi presentasi bawaan Microsoft Office, yakni PowerPoint. Apa itu PowerPoint? PowerPoint adalah aplikasi bawaan dari Microsoft Office, di mana software tersebut tertanam di komputer atau laptop yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi yang profesional dengan mudah. Bahkan presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Aplikasi presentasi PowerPoint mempunyai beragam fungsi dan manfaat, antara lain memudahkan pengguna mengatur materi yang disampaikan. Selanjutnya, membuat audiens lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Dan terakhir adalah membuat penyajian materi lebih berkesan, apalagi jika menambahkan animasi-animasi di dalamnya, sehingga audiens bisa fokus dan tidak akan bosan. Selanjutnya pada video kali ini, yaitu tutorial PowerPoint untuk pemula, kita akan membahas yaitu mengenal layout slide, menambahkan slide baru, menambahkan tulisan pada slide, desain slide, transisi hingga animasi. Jika Anda tertarik dengan materi yang akan disampaikan ini, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, karena akan sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama untuk membuka aplikasi PowerPoint adalah sebagai berikut. Anda bisa membuka pada desktop jika ada ikon PowerPoint pada desktop, laptop maupun komputer Anda. Namun jika tidak terdapat pada desktop, kita bisa memulainya pada menekan tombol Start. Kemudian di samping kiri ini ada sudah ikonnya, kita bisa diklik, atau jika memang belum ada bisa kita cari di All Program. Nah, pada All Program ini silahkan Anda turunkan atau ke bawah untuk mencari menu Microsoft Office. Nah, di sini ada Microsoft Office 2013 karena saya menggunakan aplikasi ini. Kita klik. Di sini ada muncul beberapa menunya, ada Access, ada Excel, hingga Word. Nah, sekarang kita tinggal pilih saja ini, PowerPoint 2013. Namun jika laptop atau komputer Anda menggunakan PowerPoint 2007, silahkan saja dibuka karena langkah-langkahnya hampir sama. Baik itu 2007, 2010, 2013 maupun yang terbaru. Silahkan klik PowerPoint 2013. Nah, di sini kita akan memilih blank presentasi. Materi pertama adalah kita mengenal layout dari slide. Layout setiap slide ini bisa kita ganti bentuknya menjadi 9 layout yang tersedia pada aplikasi ini. Yang pertama adalah title slide seperti ini. Ada click to a title, ada yang bisa kita ganti tulisannya. Yang kedua adalah click to add subtitle. Sedangkan layout yang kedua adalah title content. Nah, di sini bisa kita ganti tulisannya. Sedangkan yang di bawah click to add text ini tersedia beberapa insert, menu sisipan. Misalnya kita ingin memasukkan tabel, bisa tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, jika selanjutnya yang kedua ada grafik, ada smart art,
Bisa juga kita memasukkan foto, misalnya foto yang kita masukkan kita ambil dari library yang tersimpan di file komputer kita atau laptop. Misalnya kita mau masukkan foto seperti ini, nah kita silahkan aja, kita pilih foto yang ingin dimuat, kita pilih insert. Atau bisa juga kita ingin memasukkan gambar yang tersedia secara online, tetapi dengan syarat komputer kita harus terkoneksi dengan internet. Maupun bisa juga kita memasukkan video secara online, atau mengambil videonya yang tersimpan di file yang ada di komputer kita. Ini kita tampilkan tersimpan. Misalnya saya ambil contoh seperti ini. Klik insert. Nah, untuk memainkannya tinggal diklik ini aja, play. Nah, akan jalan. Untuk menghentikannya kita klik stop. Kita kembali lagi ke layout berikutnya. Di sini ada section header. Anda cuma bisa mengganti tulisan, klik to add title, dan klik to add text. Slide yang keempat adalah to content, yaitu ini fungsinya kalau kita memasukkan misalnya dua buah foto, ini sangat cocok. Sehingga misalnya di sini kita ketik calon ketua OSIS, kita tinggal di sini aja, kita klik di sini namanya, nama pertama, pada di sini nama kedua. Oh sebentar, kita masukkan fotonya dulu. Kita masukkan foto, misalnya ini. Yang kedua misalnya ini. Untuk ukurannya bisa kita ganti, kita sesuaikan. Tulisan di sini misalnya bisa kita rata tengah. Kemudian kita kembali ke layout berikutnya, kita undo dulu. Layout berikutnya adalah comparison, hampir sama, namun di sini ada kita beri nama di sini. Di sini terserah Anda mau masukkan dua buah video atau tabel di sebelahnya sini. Terserah. Apakah di sini yang adalah tabel, di sebelah sininya adalah foto, bisa juga. Nah, di atas sininya di kotak sini bisa kita ganti, beri keterangan. Di sini juga bisa kita ganti keterangan, misalnya namanya. Di sini misalnya adalah profil, di sini adalah nama. Selanjutnya layout berikutnya adalah kita redo dulu, kita undo dulu agar blank. Layout berikutnya setelah comparison adalah title only. Nah, di sini kita cuma bisa mengetik secara otomatis yang di sini yang bisa kita ganti hurufnya. Sedangkan di bawah ini kita ketik hurufnya dengan cara manual, yakni nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Selanjutnya layout berikutnya adalah blank. Kita hapus dulu yang ini. Layout blank. Nah, ini kosong sama sekali. Sehingga kalau mau memasukkan tulisan, kita harus menggunakan secara manual. Ini akan kita bahas pada beberapa menit ke depan. Sedangkan layout yang ke-8 adalah content with caption. Nah, ini bisa Anda ganti dengan keterangan macam-macam. Ini sesuaikan dengan apa yang mau Anda tampilkan. Yang terakhir adalah layout picture with caption. Nah, juga hampir sama. Cuma di sini yang bisa kita insert secara otomatis cuma adalah gambar saja atau picture.
Sedangkan yang lainnya, kalau ingin memasukkan video, kita harus menginputnya secara manual. Nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya. Nah, materi yang pertama untuk mengenal layout sudah selesai. Kita akan lanjutkan kembali untuk menambah slide. Cara menambah slide ini kan baru ada satu slide, yakni cara untuk menambah slide berikutnya sangat gampang. Ada beberapa cara. Kita tinggal pada menu home ini nanti ada new slide. Kita pilih saja, klik new slide. Nah, akan muncul slide baru. Cara yang kedua adalah pada slide pertama ini kita klik kanan pada mouse. Kita pilih di sini adalah new slide. Nah, cara ketiga, jika kita ingin agar slide kedua ini sama dengan slide ketiga, kita tinggal klik kanan, pilih duplikat slide. Nah, sehingga pada slide kedua ini yang bentuk layoutnya adalah title and content, dan slide ketiga pun juga sama, title and content. Nah, yang perlu diperhatikan jika kita ingin menambah slide baru, alangkah baiknya yang kita pilih adalah ini, yang tanda segitiga pada new slide ini. Nah, kita klik di sini. Nah, pilih mana di antara 9 slide ini yang ingin kita tambahkan menjadi slide berikutnya. Kalau kita langsung klik pada icon yang ada, ini akan otomatis kalau kita memilih yang slide pertama adalah title slide, otomatis slide keduanya nanti adalah title and content. Nah, seperti ini terus menerus. Tetapi jika kita menggunakan ini, kita klik yang segitiga pada new slide ini, ada segitiga kecil, kita klik, nah akan muncul 9 ini. Namun jika kita memilihnya, kita misalnya ini kita ambil contoh yang kita pilih segitiga, kita memilih to content. Selanjutnya kalau misalnya Anda ingin mengganti, tidak perlu dihapus, langsung saja kita klik slide 2 ini, kita pilih layout. Misalnya Anda ingin menggantinya menjadi comparison, langsung saja klik, otomatis pada seri kedua akan berganti menjadi comparison. Jika pada slide pertama Anda juga tidak ingin mengganti dengan title, kita ganti saja, klik yang slide pertama ini, baru pilih layout, baru misalnya Anda mengganti cukup title only saja, tidak ingin title slide, klik di sini. Nah, sehingga tampilan pada slide pertama adalah menjadi title only. Sehingga sangat mudah. Jadi Anda tidak perlu bingung bagaimana cara menambah slide. Jadi artinya, kembali lagi saya ulang, yang paling mudah adalah kita tinggal pada menu atas ini, pada home, new slide, pilih saja new slide berikutnya. Nah, sedangkan layoutnya, mana yang slide yang ingin diganti layoutnya? Sekarang kita tinggal klik, pilih layout. Mana yang Anda inginkan? Mau blank, mau title slide, title and content, section header, silakan Anda pilih. Misalnya Anda ingin slide 3-nya adalah blank, pilih saja blank. Nah, jadi itulah materi untuk menambah slide baru pada PowerPoint. Jadi sangat mudah, dan semoga materi ini sangat berguna untuk bagi para pemula. Materi ketiga adalah menambahkan tulisan pada slide. Menambahkan tulisan pada slide ini sangat gampang. Saat awal kita membuka PowerPoint, tentu akan ditampilkan adalah layout title slide. Nah, menambahkannya cukup di sini saja kita klik. Nah, kita ganti dengan judul presentasi, sesuaikan dengan apa yang Anda buat. Sedangkan pada kolom klik to add subtitle, Anda klik saja, ganti dengan nama Anda. Biasanya seperti itu, nama Anda. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya, misalnya kita beri contoh, kita buka
slide baru, kita tambah slide baru. Misalnya ini title and content. Ini misalnya berikan saja judul materinya. Materinya apa? Kalau tulisannya bisa Anda ganti, silahkan Anda sesuai sesuka hati Anda. Nah, selanjutnya kita ambil lagi contoh memasukkan tulisan pada slide. Misalnya kita ambil yang ini, comparison. Nah, di sini misalnya tadi seperti contoh calon ketua OSIS. Di sini misalnya yang pertama adalah Putra, yang kedua adalah Putri. Fotonya bisa kita ambil di sini, picture. Kita ambil fotonya, misalnya ini sebagai sampel saja. Yang di sini juga bisa kita ambil fotonya, misalnya kita ambil di sini sebagai sampel. Nah, tulisan ini pun bisa kita ratakan agar lebih menarik. Kita klik di sini, klik center. Yang di sini juga sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar lagi menambah tulisan jika slide-nya itu adalah blank. Nah, seperti ini. Ini kan tidak bisa kita ketik. Tidak akan aktif keyboard pada netbook, pada laptop maupun komputer Anda. Cara menambahkan tulisannya adalah sebagai berikut. Kita pilih menu insert. Yang pertama, langkah pertama kita bisa menggunakan insert word art maupun text box. Nah, jadi untuk yang pertama misalnya kita ambil di sini word art. Misalnya Anda ingin warna biru, silahkan ganti saja tulisan ini. Nah, mau taruh di mana? Saya di sini. Jika Anda tulisannya memang panjang, langkah baiknya ini kita rata tengah. Nah, seperti ini misalnya, enter. Nah, ini adalah langkah pertama kalau kita menggunakan insert word art. Bisa juga word art ini kita gunakan untuk judul. Nah, seperti ini. Untuk judul materi. Sedangkan isi materinya adalah kita gunakan menggunakan yang lebih kecil hurufnya. Kita gunakan insert, kita pilih text box, klik di sini text box. Nah, arahkan kursornya misalnya seperti ini. Hurufnya, fontnya ini kalau bisa diganti dengan dengan yang lebih besar, misalnya 28, agar para audiens itu bisa membaca. Sehingga jangan sampai fontnya itu sangat kecil, sehingga akan menyulitkan para audiens saat kita menyampaikan materi. Mungkin orang tidak bisa membaca dengan jelas karena fontnya terlalu kecil. Nah, silahkan saja Anda ketik. Silahkan ketik dengan materi yang Anda inginkan. Namun jangan lupa agar tulisan ini, nah, jika seperti ini kita harus menekan tombol enter. Kenapa? Karena kalau tulisan ini melebihi dari lembar kerja yang ada di slide ini, maka yang beberapa huruf ini tidak akan terbaca. Sehingga caranya adalah di saat sampai tadi pada bagian agar ini, agar bisa kita tekan enter. Sehingga semua tulisan yang akan kita tampilkan itu akan bisa tampil pada presentasi nanti yang Anda sampaikan. Jadi jangan sampai tulisan ini melebihi atau lewat dari lembar kerja. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Jadi
untuk menambahkan tulisan secara manual pada lembar kerja blank ini ada dua cara. Kita ulang kembali, yaitu pilih insert. Kita bisa menggunakan wordart, ini hasilnya. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan text box. Arahkan kursornya di sini dan ini hasilnya. Nah, ya, mudah-mudahan dalam materi yang ketiga ini Anda bisa memahami. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah desain slide. Desain slide ini sangat penting agar presentasi yang kita tampilkan ini tidak monoton. Karena kalau tampilannya cuma seperti ini, hanya dengan background putih, tulisan hitam, ini jelas akan membuat orang kurang tertarik. Nah, langkah pertama kita untuk memulai desainnya adalah kita klik dulu slide pertama, klik yang slide pertama, baru kita pilih ini desain. Nah, di sini PowerPoint menyediakan beberapa bawaan seperti yang ada ini, ada beberapa desain slide. Misalnya Anda ingin mencoba warna seperti ini. Nah, hasilnya akan semuanya seperti ini. Ini menggunakan preset. Misalnya yang selanjutnya ada integral. Kita klik saja. Nah, semua slide akan menggunakan desain integral. Selanjutnya adalah kita ion misalnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita pilih lagi ion boardroom. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tampilan-tampilan slide-nya. Jika kita memilih organik, nah hasilnya akan seperti ini. Ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Nah, kita misalnya Anda ingin mengganti lagi dengan slice. Nah, semuanya tampilnya akan seperti ini. Ini yang slide pertama, slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Nah, namun kalau semua desainnya sama, tentu akan terasa sedikit kurang serk bagi para pemula yang biasanya suka dengan beberapa yang lebih warnanya itu lebih menarik, lebih wah. Nah, caranya adalah misalnya pada slide pertama dalam menggunakan ini, setiap slide ini desainnya bisa kita gunakan secara berbeda-beda. Misalnya pada desain tadi, kita kembali, klik desain. Misalnya pada slide pertama ini Anda ingin menggunakan desain preset, tetapi Anda hanya ingin menggunakan desain itu pada slide pertama. Caranya adalah pada preset ini kita klik kanan. Nah, kita pilih apply to selected slide, sehingga yang terpilih hanyalah slide pertama. Nah, seperti ini. Atau jika Anda ingin pada slide yang menggunakan preset ini adalah slide 3, Anda bisa pilih slide 3. Ini pada preset ini kita klik kanan, kita pilih apply to selected slide. Seleksi slide yang kita pilih adalah slide 3. Nah, klik yang terubah adalah cuma slide 3. Sedangkan untuk slide pertama, Anda ingin misalnya menggunakan yang ini, organik. Jadi kita klik kanan, pilih apply to selected slide. Kalau kita pilih apply to all slide, semua slide akan menggunakan desain seperti ini. Selanjutnya berarti yang kita pilih adalah cuma seleksi slide yang ingin kita pilih. Berarti kita pilih apply to selected slide. Nah, slide pertama yang terganti. Selanjutnya slide kedua, misalnya Anda tidak ingin menggunakan tema yang ada seperti ini, juga bisa di sini kita pilih geser ke samping. Di bagian kanan atas ada format background. Nah, pilih format background.
berarti slide kedua yang akan kita ganti. Nah, di sini bisa ada pilihannya solid fill, ada gradient fill, ada picture or texture fill, ada pattern fill, ada height, background, grafik. Misalnya kita ambil contoh di sini dulu solid fill. Nah, warnanya bisa kita ganti di sini, fill colornya. Misalnya Anda ingin warna kuning. Nah, semuanya akan menjadi kuning. Tapi jangan lupa, Anda jangan diklik apply to all slide ataupun reset background. Nah, cukup close saja. Tutup saja. Close. Nah, selanjutnya pada ini yang belum kita rubah, slide 4. Kita pilih slide 4. Kita pilih lagi format. Misalnya Anda ingin menggunakan gradient fill. Gradiennya warnanya adalah more color. Misalnya warna pink, kita pilih standar di sini. Kita ambil warna pink. Oke. Gradiennya bisa perpaduan misalnya antara pink dengan merah. Kita klik ini, kita klik tanda seperti ini. Kita ganti warna biru ini menjadi warna merah. Nah, sehingga perpaduannya adalah warna pink dan warna merah. Namun perlu diingat lagi, jangan sekali-sekali Anda memilih apply to all. Kalau kita klik ini apply to all, semua slide akan berubah sama seperti ini. Nah, lihat. Nah, semuanya akan warna dasarnya menjadi gradient fill yang telah kita pilih. Kalau ada kesalahan, jangan lupa untuk tekan icon tombol undo. Nah, sehingga akan kembali seperti semula. Jikapun Anda tidak ingin menggunakan warna gradient, misalnya kita ganti dengan gambar latarnya, backgroundnya adalah ganti dengan latar, kita pilih, bisa pilih picture, pilih file. Nah, kita cari saja gambar. Kita misalnya ambil gambar yang tersimpan di laptop maupun di komputer Anda masing-masing. Misalnya ini, pemandangan. Nah, tapi perlu diingat tadi, jangan ditekan, jangan diklik apply to all. Kita cukup kalau sudah kita selesai, kita pilih ini yang akan kita pakai, kita cukup lagi close saja. Nah, inilah 4 desain yang kita gunakan dalam presentasi. Ya, demikianlah materi tentang desain slide. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah transisi dan animasi. Setiap slide tentu akan lebih menarik jika kita beri menu transisi. Menu transisi misalnya yang kita ambil dari transisi slide 1 dan 2. Kita ambil slide kedua. Berarti di saat kita selesai membuka slide pertama, saat membuka slide kedua akan muncul transisi. Pada menu transition kita pilih, kita klik. Nah, di sini ada banyak, ada cut, fade, pass sampai ke play, drop. Misalnya kita ambil contoh dulu, kita split. Nah, saat perpindahan dari slide 1 dan slide 2 yang akan muncul adalah effects ini. Bisa kita lihat pada kita preview. Nah, seperti ini. Sekarang misalnya kita ganti split dengan drag. Nah, kita lihat. Klik. Nah, ini transisinya. Misalnya kita ganti lagi dengan Cortens. Nah, layar terbuka. Menarik kan transisinya?
jadi slide nanti pergeseran antara slide 2 dan 3 juga pada slide 3 kita pilih juga transisinya, misalnya kita ambil origami. Nah, seperti ini. Iya. Slide terakhir klik 4 bisa Anda pilih misalnya cube. Nah, jadi silahkan Anda gunakan Anda menggunakan transisi ini sesuai dengan selera Anda. Jadi mau pilih yang mana terserah. Di sini saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang penting Anda bisa mengetahui di mana letak-letak menunya dan bisa menggunakannya. Dan semoga nanti bisa mengembangkan presentasinya ini ke yang lebih profesional. Di sini saya hanya mengajarkan dasar-dasarnya saja. Selanjutnya materi yang terakhir adalah animation. Animation ini sudah ada saya berikan gambaran pada video sebelumnya. Cuma alangkah baiknya sebagai pemula untuk mengenal dasar-dasar PowerPoint ini kita ulang kembali. Pada animasi ini kita beri animasi secara berurutan. Slide pertama, dari slide pertama dulu. Nah, slide pertama ini ada 2 tulisan, ada 2 kolom. Jadi setiap tulisan ini kita beri animasi. Misalnya yang di judul presentasi ini kita klik, ada ikonnya sudah muncul, ada tanda kotaknya ini sudah muncul. Kita pilih pada menu animation. Nah, di sini banyak. Agar lebih menampilkan lebih banyak, kita klik more emphasis effects. Nah, banyak di sini muncul. Mau yang mana Anda pilih? Pilih affair, box, lingkaran, dissolve, misalnya strip, basic zoom, terserah mana yang Anda inginkan. Pada kolom judul presentasi ini kita pilih misalnya kita pilih pet. Nah, seperti ini. Yang kedua, untuk namanya kita pilih secara berurutan saja, kita pilih fly in. Nah, seperti ini. Nanti selanjutnya jangan lupa Anda menampilkan animation fan untuk mengatur durasi setiap animasi. Klik animation fan. Nah, ini untuk judul. Kita ganti start with previous. Timingnya bisa kita perlambat. Misalnya kita perlambat menjadi medium. Klik OK. Sehingga tidak terlalu cepat. Pada animasi kedua, kita berikan juga timingnya. Kita ganti dari start with previous. Ini 0,5 second, cepat sekali. Bisa kita ganti dengan misalnya 3 second menjadi slow. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Kita klik di sini, kita lihat. Iya. Selanjutnya juga slide kedua. Slide kedua, tampilan pertamanya adalah materi. Ini kita ganti hurufnya. Kita blok, kita klik home, kita ganti warnanya misalnya menjadi warna merah. Hurufnya bisa kita perbesar. Bisa juga rata tengah. Letaknya ini pun bisa kita ganti atau bisa kita taruh ke atas. Nah, ini misalnya huruf yang di sini terlalu kecil, bisa kita perbesar misalnya menjadi 40. Ini bisa kita geser, kita tarik. Selanjutnya kita beri animasi untuk yang materi. Kita centang sehingga kotak ini muncul. Kita pilih animation. Kita pilih, kalau tadi sudah kita ambil more, misalnya Anda ingin memilih fly in atau misalnya random bar atau strip atau misalnya basic zoom. Nah,
bisa. Misalnya seperti ini. Lalu ini nanti yang kedua, kita satu persatu. Kita blok, kita ambil misalnya more emphasis-nya ada, entrance-nya adalah apex-nya grow in tone. Nah, oke. Yang ketiga, tulisan yang ketiga berikutnya adalah kita ganti, kita beri apex misalnya zoom atau misalnya fade atau expand, sesuaikan dengan keinginan atau kesukaan Anda. Ini terserah pribadi masing-masing. Oke. Yang kedua, jangan lupa juga untuk mengganti timingnya. Start with previous, kita ganti misalnya slow semua. Oke, dari fast kita slow saja. Iya, stop. Selanjutnya yang berikutnya adalah kita kembali lagi klik previous, timingnya kita ganti menjadi slow. Iya, yang berikutnya adalah kita ganti timingnya juga menjadi slow. Ingat, perlu diingat tulisannya bisa Anda ganti sesuai materi yang Anda buat. Nah, jika seperti ini kan awalnya adalah sejajar. Maka, slide kedua, saat kita putar, semuanya akan muncul secara berbarengan. Nah, jika tidak ingin muncul secara berbarengan, maka kita susun di sini, kita klik pada yang animasi yang kedua ini, kita geser sesudah yang pertama, sesudah animasi yang pertama. Sedangkan yang ketiga kita geser sesudah animasi yang kedua, sehingga susunannya akan secara berurutan dari atas. Nah, muncul dulu tulisan materinya, maka yang kedua akan muncul, yang ketiga akan muncul. Jika memang ada yang keempat dan kelima, bisa juga Anda muncul. Kalau Anda membuat lebih banyak isinya, urutkan saja. Yang penting langkah-langkahnya ikuti seperti yang sudah saya contohkan. Nah, juga sama seperti ini. Pada slide ketiga, kita beri animasi. Misalnya seperti ini. Putar dulu. Muncul di sini. Untuk yang keduanya, untuk yang tulisan nama pesertanya, bisa juga Anda pilih misalnya ini pakai bonds. Nah, ini sama juga, misalnya kita gunakan bonds juga agar terasa adil. Nah, sedangkan di sini tuh kita juga bisa misalnya kita ambil saja fair. Oh, terlalu cepat. Kita ambil yang lain, misalnya tone grow. Di sini sama, kita pilih tone grow. Oh, yang di sini, yang untuk putri, kita pilih tone grow. Nah, selanjutnya kita beri animasi. Kita jangan lupa ini kita ganti timingnya, kita pilih start with previous. Untuk putra kita geser sedikit sesudah jangan lupa kita hilangkan start on click-nya menjadi start with previous. Start with previous, baru kita geser, usahakan sejajar untuk putra-putrinya agar keluarnya nanti secara berbarengan. Di sini juga kita ganti with previous, kita ganti dengan slow saja. Yang di sini sama, kita kita ganti dengan timingnya dengan slow. Nah, di sini kita geser agar keluarnya nanti secara berbarengan dua buah foto ini. Lihat hasilnya. Nah,
calon ketua OSIS, turun putra-putrinya, keluarnya pun secara berbarengan. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa mengembangkannya dengan pola pikir Anda, dengan imajinasi Anda, bisa membuat presentasi ini jauh lebih menarik. Yang penting, sekali lagi saya ingatkan, di sini saya ingin hanya mengenalkan dasar-dasarnya saja. Untuk mengembangkannya, nanti saya percaya Anda mungkin jauh lebih kreatif daripada saya. Selanjutnya slide yang keempat juga kita beri animasi. Cuma di sini nanti saya akan mencontohkan animasinya ditambah lagi sudah masuk, baru ada lagi animasi exit-nya atau keluar. Misalnya seperti ini. Kita ambil materi yang ini, kita beri animasi dulu. Misalnya animasinya adalah play in, efek optionnya dari atas. Nah, seperti ini. Nanti yang kedua adalah tulisan materi ini. Kita beri animasinya pada entrance-nya. Pada entrance-nya adalah misalnya swivel. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ke materi ini akan kita hilangkan. Kita kembali lagi klik materi, tetapi kita jangan langsung kita ganti di sini pada animasi ini, tetapi kita harus klik add animation. Nah, sehingga pada entrance-nya jalan, pada animasinya pun jalan. Misalnya kita ambil di sini exit-nya, dia akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, sama juga yang tulisan di sini, ini pun bisa kita tambah dua animasi. Kita harus pilih animation, add animation. Nah, kita pilih di sini pada emphasis-nya adalah treater. Nah, sehingga ada dalam slide ini ada 4 animasi. Yang untuk materi, masuk, untuk teksnya, untuk keluar exit materi, yang selanjutnya adalah tulisannya bergerak. Nah, tetapi ini susunannya harus kita sesuaikan secara urutan. Dari text box ini 2 kita naikkan ke atas, sehingga susunannya adalah ini materi, dan ini adalah untuk isi materinya. Nah, kita beri animasinya, jangan lupa pada animation pen ini kita klik start with previous. Kita beri timing agar kita slow saja, slow agar Anda bisa mengerti. Ya, stop pada yang tulisan ini. Silahkan Anda ketik dengan materi yang Anda inginkan ini. Kita beri juga animasi, kita pilih start with previous. Nah, kita geser agar animasinya muncul saat tulisan materi ini selesai animasinya. Selanjutnya di sini yang bergerak tadi, kita ambil start with previous. Tulisan ini akan bergerak kalau sudah muncul. Kita pilih slow, kita pilih stop. Nah, kita taruh di sini. Sedangkan ini untuk mengeluarkan tulisan animasinya menjadi hilang, kita pilih start with previous. Tapi setelah semua materi tulisan tampil, kita ganti, kita pelan saja timing, kita pilih slow. Nah, kita lihat susunannya, kita klik play from, lihat materi akan turun secara perlahan-lahan, tulisannya saat muncul goyang-goyang, dan selanjutnya materi, tulisan judul materi pun menghilang. Kalau sudah selesai, Anda bisa mengembangkan, terserah mau memberi animasi seperti apa. Sesuaikan dengan imajinasi Anda, dengan kesukaan Anda, agar sekali lagi presentasi yang Anda tampilkan nanti akan jauh lebih menarik. Selanjutnya jangan lupa untuk disimpan file kerja Anda, yaitu yang caranya adalah bisa Anda klik save atau Ctrl S, atau juga bisa secara manual klik file, pilih save as, pilih browse, kita ganti file name-nya ini
Kalau kemarin pada video pembelajaran kemarin saya menyebutnya ganti judul, padahal yang tepat adalah ganti nama file. Ya maklumlah, baru pemula. Nama filenya bisa Anda ganti, misalnya baru belajar PowerPoint. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini adalah komputer bersama, alangkah baiknya ditulis nama Anda. Misalnya komputernya ini adalah yang terdapat di lab komputer sekolah Anda. Jadi alangkah baiknya nama file itu di samping nama filenya juga bagian terakhirnya adalah nama Anda, sehingga akan memudahkan untuk mencari filenya jika Anda ingin melanjutkan pekerjaan. Lalu kita klik save. Nah, maka otomatis jika Anda ingin melanjutkan pekerjaan, kita tinggal klik buka dokumen, kita pilih, kita cari baru belajar PowerPoint nama Anda ini. Nah, baru dibuka. Silahkan dibuka, silahkan dilanjutkan untuk membuat slide 5. Misalnya Anda mau ditambah lagi dengan slide yang lain, silahkan saja. Yang penting Anda sudah mengetahui dasar-dasar membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Insya Allah, saya doakan semoga Anda bisa lebih lihai, lebih kreatif dalam menampilkan presentasi. Demikianlah video pembelajaran dari channel Indahnya Berbagi. Semoga bermanfaat bagi Anda. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.